Oke, kita akan membahas tentang kapitalisme pendidikan. Sebuah analisis kapitalisme pendidikan adalah fenomena di mana sistem pendidikan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kapitalisme, yakni orientasi pada profit, kompetensi, dan pasar bebas. Dalam konteks ini, pendidikan diperlukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, dan institusi pendidikan dioperasikan sebagai bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kali ini kita akan membahas dan mengupas lebih dalam tentang kapitalisme pendidikan, dampaknya pada berbagai pemangku kepentingan, serta argumen-argumen yang mendukung dan menentang praktek ini. Kapitalisme dalam sistem pendidikan. Dalam kapitalisme pendidikan, sekolah dan universitas tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga menjadi entitas bisnis. Fenomena ini bisa dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu komersialisasi pendidikan. Institusi pendidikan baik di tingkat dasar maupun tinggi mulai mengkomersialisasikan layanan mereka. Hal ini termasuk biaya pendidikan yang semakin tinggi, menjadikan pendidikan sebagai produk yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Yang kedua, privatisasi institusi pendidikan. Banyak sekolah dan universitas yang dulunya dikelola oleh pemerintah, kini beralih menjadi institusi swasta. Privatisasi ini seringkali disertai dengan janji peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dapat berujung pada meningkatnya kesenjangan akses pendidikan. Yang ketiga, pengaruh korporasi dalam pendidikan. Perusahaan besar seringkali berinvestasi dalam pendidikan, baik melalui donasi, sponsor, atau kerjasama penelitian. Meskipun bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi institusi pendidikan, hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk mempengaruhi kurikulum dan arah penelitian. Selanjutnya yaitu dampak kapitalisme pendidikan. Ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Kita akan bahas tentang dampak positif terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu 1. Peningkatan infrastruktur dan teknologi. Dengan adanya investasi dan sektor swasta, banyak institusi pendidikan dapat memperbaiki infrastruktur dan mengadopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Keterhubungan dengan industri. Kerjasama dengan korporasi memungkinkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Ketiga, inovasi dan diversifikasi. Persaingan antar institusi pendidikan memacu inovasi dalam metode pengajaran, serta menawarkan beragam program studi yang lebih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Kesenjangan akses pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat akses pendidikan berkualitas menjadi eksklusif bagi kalangan tertentu. Ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Komersialisasi pendidikan. Fokus pada profit dapat menggeser tujuan utama pendidikan dari membentuk individu yang berpengetahuan luas dan kritis menjadi sekedar penghasil tenaga kerja.
menjadi robot bekerja. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan. Dalam beberapa kasus, institusi yang terlalu berorientasi pada profit dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dengan memotong biaya, mengurangi jumlah staf pengajar, atau meningkatkan jumlah siswa dalam satu kelas. Argumen pendukung dan penentang. Pendukung kapitalisme pendidikan. Para pendukung berargumen bahwa kapitalisme pendidikan membawa efisiensi dan inovasi. Dengan adanya persaingan, institusi pendidikan terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat mengurangi beban pemerintah dalam membiayai pendidikan. Penentang kapitalisme pendidikan. Di sini kita akan membahas para penentang menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak dasar yang tidak boleh diperdagangkan. Mereka khawatir bahwa kapitalisme pendidikan hanya akan memperdalam ketidaksetaraan dan mengurangi makna pendidikan sebagai alat untuk pengembangan diri dan masyarakat. Kesimpulannya, kapitalisme pendidikan adalah fenomena kompleks yang memiliki berbagai implikasi bagi sistem pendidikan, masyarakat, dan ekonomi. Meskipun ada potensi manfaat dalam hal peningkatan infrastruktur dan relevansi kurikulum, resiko kesenjangan akses dan komersialisasi tujuan pendidikan tidak dapat diabaikan. Penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menemukan keseimbangan antara manfaat pasar dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat tetap menjadi pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.